Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua menuju Manchester Derby, Manchester United, Manchester Merah menghadapi Manchester City, Manchester Biru. Ini merupakan salah satu pertandingan big match bagi Manchester United. Di samping juga menghadapi contoh musuh bebuyutan Liverpool ya. Tapi semenjak mungkin hampir atau lebih sedikit dari satu dekade terakhir, Manchester City menjelma menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di Liga Inggris. Bagaimana komitmen yang juga luar biasa dari sang pemilik, dan ini menyalur sampai ke seluruh bagian dari klub ya. Bagaimana ambisinya untuk menjadi juara sangat luar biasa. Nah, untuk menghadapi Manchester City, atau dalam kaitannya pertandingan Derby of Manchester menghadapi Manchester City, Erik ten Hag seperti biasa memberikan keterangan pers. Ada banyak informasi, ada banyak update, ada banyak pembahasan juga yang menurut gue menarik. Akan gue artikan dan nanti akan gue bahas secara ringan amatiran. Pertama adalah mengenai kabar tim. Erik ten Hag menyatakan Aaron Wan-Bissaka sudah latihan hari ini. Casemiro ini berlomba dengan waktu belum 100%. Langsung aja dibahas kali ya. Nih Aaron Wan-Bissaka ikut latihan atau dia sudah latihan, menurut gue nih merupakan kabar yang luar biasa. Di mana memang lini belakang dari Manchester United ini kan sangat banyak absen di pertandingan-pertandingan awal dari Manchester United, sehingga ada banyak konsekuensi dimulai dari pemain lain yang harus menempati posisi-posisi di lini belakang. Lalu juga contoh seperti bek kanan Diogo Dalot sangat diandalkan, tidak ada rotasi di sana. Tentu saja kan ini ada konsekuensi fisik paling tidak bagi Diogo Dalot. Permainan dari Manchester United tidak maksimal pun juga hasilnya, dan sedikit demi sedikit pemain mulai kembali. Menurut gua ini kabar bagus, semoga bisa memberikan hasil yang bagus juga bagi Manchester United. Walaupun demikian, gua nggak yakin sih Aaron Wan-Bissaka akan langsung tersedia di Derby of Manchester. Kabar Garnacho, bagi Sobat Football United yang belum mengetahui situasi dengan Garnacho, jadi setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi FC Copenhagen, di mana Andre Onana ini kan menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Oke, ada pahlawan lainnya, itu adalah Harry Maguire, tapi bagaimana peran dari Andre Onana sangat besar, sangat luar biasa. Dan di sosial media Alejandro Garnacho ini memposting story fotonya ya, merayakan kemenangan tersebut dengan Andre Onana juga dan rekan-rekan lainnya, dan dia memakai ikon King Kong. Nah, ini dikaitkan dengan situasi rasisme mungkin ya, dan diselidiki oleh pihak terkait, pihak otoritas sepak bola terkait nih. Dan bahkan ada ancaman kalau Alejandro Garnacho bisa terkena scourging. Andre Onana sendiri sudah membuat klarifikasi juga di sosial medianya, mengatakan kalau kurang lebih yang gue artikan ya, yang bisa menentukan siapa yang merasa tersinggung itu ya dia gitu loh, karena kan yang dia dituju sebenarnya, dan dia tidak merasa apa yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho itu membuat dia tersinggung ataupun itu juga serangan ke Andre Onana. Bahkan Andre Onana mengartikan apa yang dilakukan oleh Alejandro Garnacho itu sebagai ikon kekuatan ya, strong, kurang lebih demikian. Dan Andre Onana juga menyebutkan kasus ini atau situasi ini hentikan saja gitu, tidak usah diperpanjang. Nah, terkait dengan hal tersebut, Erik ten Hag juga memiliki pendapat, tidak di saat ini kita masih berbicara dengan FA, dan apa yang Anda lihat saya bisa mengkonfirmasi hal tersebut, dan saya ingin menekankan kita ini secara bersama, kita ini adalah bersatu. Anda bisa melihat itu di postingan dari Andre Onana. Ya, menurut gue sekali lagi ya, kalau hal seperti ini dipermasalahkan, ada banyak hal besar yang menurut gue yang juga sensitif, yang seharusnya FA dalam hal ini otoritas sepak bola Inggris ataupun Liga Inggris harusnya juga bersikap adil menurut gue ya. Bukan cuma soal masalah hal seperti ini, tapi hal-hal terkait dengan
kalau hubungannya dengan rasisme tentu saya dengan kemanusiaan nih kan. Hal-hal seperti itu menurut gue juga mereka harusnya adil. Apa yang terjadi di dunia saat ini, apa yang terjadi di Timur Tengah contohnya, di Palestina, mereka juga harusnya menurut gue ya adil lah gitu loh. Jangan cuma karena hal begini saja yang sudah jelas sebenarnya klarifikasi dari Alejandro Garnacho dan juga Andre Onana yang sudah selesai menurut gue ya. Karena kalau kita terlalu panjangkan hal seperti ini, interpretasinya bisa macam-macam. Dan tujuannya sebenarnya apa? Itu saja sih menurut gue. Yang dimaksud oleh Alejandro Garnacho adalah kekuatan ya, dan sesuatu yang luar biasa juga. Tidak ada niat untuk menyinggung dan lain. Dan begini menurut gue, namanya antar teman ya, rekan, kadang ada hal-hal yang bersifat pribadi dan juga sensitif yang mungkin orang luar kalau melihatnya ini sesuatu yang salah, tapi kan mereka juga punya cara berkomunikasi sendiri. Dan ya menurut gue karena tidak ada satu pihak yang merasa tersinggung dan tersakiti dan lain-lain, ya menurut gue tidak perlu dipermasalahkan sih menurut gue ya, sekali lagi. Tapi mudah-mudahan otoritas sepak bola Inggris maupun Liga Inggris gue harapkan bisa fair. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang kepercayaan diri. Ya tentu saja ini untuk melihat kalau kita ini telah kembali di mana kita inginkan, di posisi di mana kita inginkan. Ini adalah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan, artinya Manchester City. Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan kita akan bergerak ke arah yang tepat ya. Gua sudah sebutkan di preview, Manchester City ini sangat luar biasa ya. Musim lalu fantastis menurut gua, treble, dan ini menjadi tantangan bagi Manchester United. Walaupun demikian, ada beberapa celah yang bisa digunakan oleh Erik ten Hag. Gua tunjukkan di preview bahwasannya di 6 pertandingan terakhir dari Manchester City, 3 berakhir dengan kekalahan. Artinya mereka ini tim bagus, luar biasa, tapi mereka belum begitu superior. Ada celah sekali lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Di sisi lain Manchester United juga mengaca pada partai-partai sebelumnya di mana mereka meraih kemenangan dan lain-lain, tapi belum secara meyakinkan. Menurut gue ini juga situasi yang sangat menarik. Dari situ gue melihat partai Derby of Manchester nanti di hari Ahad ini akan sangat seru ya. Erik ten Hag langsung menyinggung tentang derby ini. Saya pikir ini adalah sebuah pertandingan yang tentu saja juga sangat besar karena ini adalah Manchester. Ini tentang sesuatu yang internal, tapi juga tentang dunia sepak bola. Semua mata akan ada di sini secara global ya. Ini akan jadi pusat perhatian. Hasil menurut gua kalau Manchester United mampu ya meraih hasil yang positif, ini akan mendapatkan atensi secara global, secara luas, dan itu akan menjadi daya booster yang sangat luar biasa. Tapi sebaliknya kalau Manchester United tidak berhasil ya meraih hasil yang bagus, ada konsekuensi lainnya juga. Dan menurut gua situasinya sangat-sangat mungkin sangat-sangat kritis gitu loh. Ini batasnya sangat tipis ya, kritis dan juga sangat tipis antara menang dan juga kalah, sehingga mereka harus mengerahkan kemampuan yang terbesar ya, segala-galanya. Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang level dari performa. Saya mengatakan ini berada di arah yang tepat. Kita memiliki cara untuk bergerak. Saya melihat hal yang positif. Saya juga melihat ada beberapa hal yang negatif. Mungkin apa yang Christian Eriksen maksudkan, kita ini tidak konsisten di posisi, di level di mana kita seharusnya bisa menunjukkan hal yang bagus di pertandingan yang kita bisa lakukan. Seperti away menghadapi Arsenal dan juga 20 menit ketika away menghadapi Bayern Munchen. Kita harusnya bisa melakukan hal seperti ini secara konsisten. Tapi pressing ini sebenarnya sangat bagus ya. Kita memiliki banyak bola dibandingkan dengan tim-tim lain di Premier League. Kita juga bagus di sisi defending dan juga organisasi pressing. Ini adalah kita. Tapi kita tidak mengambil keuntungan ya dari transisi menyerang momen-momen tersebut. Kita harus memiliki
kemampuan di dalam tim kita untuk bisa melakukannya lebih baik, artinya transisi ke menyerang ya. Ini adalah bagaimana kita harus tumbuh lagi dan harus memiliki progres. Dan pertandingan harusnya bisa menjadi lebih mudah kalau ya seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, bisa transisi ke menyerang lebih tajam, lebih bagus, dan juga bisa lebih konsisten. Ya sepakat sih gue begini, gue banyak komentar Manchester United penampilannya mediocre bla 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 dan lain-lain. Terus apa ya, ada yang mengatakan bahwa Manchester United tim abal-abal. Gue gak jelas maksudnya apa gitu. Tapi maksud gue begini, coba kalau dilihat secara objektif, jangan hanya dari hasil, bahwasannya Manchester United ini bisa mereka menunjukkan, gue berbicara musim ini ya, kualitas sepak bola yang tinggi. Tadi Erik ten Hag menyebutkan menghadapi Bayern Munchen, kebetulan gue juga ada di Allianz Arena secara langsung ketika menghadapi Arsenal. Dan juga beberapa partai lain. Tapi seperti gue singgung juga, memang masalah terbesarnya tuh ada di konsistensi. Dan faktor dari konsistensi ini kan banyak. Apakah situasi fisik, apakah situasi mental, apakah fokus, banyak hal. Tapi yang jelas memang konsistensi dari permainan Manchester United ini belum stabil. Ada beberapa periode mereka bermain bagus, tapi periode lainnya mereka anjlok. Ataupun sebaliknya, ada periode awal mereka bermain buruk, tapi periode selanjutnya mereka bermain luar biasa. Konsistensi ini masih menjadi PR besar. Dan Erik ten Hag juga ditanyakan ya, kemenangan tapi tanpa konsistensi. Erik ten Hag mengatakan ini adalah sebuah tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Artinya Manchester City. Seringkali ya, kadang-kadang ini bukan seperti arah yang Anda inginkan, tapi ya Anda harus bisa menang. Nah, ini juga menarik bagaimana ada beberapa situasi di mana penampilan yang penampilan bagus lah katakanlah demikian ya, tapi tidak bisa menghasilkan kemenangan. Ini juga sering sekali menyesakkan. Ada beberapa pendapat dari fans Manchester United maupun juga Sobal Football United, terima kasih komentarnya, mengatakan kalau nggak apa-apa, nggak menang asal penampilan bagus. Ini menurut gue tanda tanya besar. Karena dengan penampilan yang bagus tapi tidak meraih kemenangan, coba bayangkan Manchester United ada 10 partai, 15 partai tampil bagus tapi kalah. Artinya Manchester United akan memperoleh 15 kali kekalahan. Ada di mana posisi itu? Di papan klasemen akan mendarat di mana tuh? Dan menurut gua hal itu juga pastinya akan menggerus penampilan yang baik itu sendiri. Artinya pemberitaan tetap akan negatif. Itu jelas. Tapi sebaliknya, kalau dengan penampilan yang masih belum stabil, tapi bisa stabil meraih kemenangan, maka itu akan menempatkan di posisi yang lebih di atas, dan aura atmosfernya juga akan berbeda. Karena kalau kita lihat ya, atau kalau gue lihat lah secara ringan amatiran, tim-tim yang katakanlah juara di Liga Inggris, ataupun juga menempati posisi papan atas di Liga Inggris, ataupun juga kompetisi lainnya, tidak selalu mereka ini dalam meraih kemenangan itu dengan permainan yang menawan. Sering juga mereka tampil tidak bagus. Sering loh ya, bukan cuma sesekali. Sering juga mereka tampil tidak bagus, tidak stabil, tapi ujungnya mereka memperoleh kemenangan. Dan akibatnya apa? Yang dilihat adalah posisi air yang ada di mana. Sesungguhnya kompetisi nanti sekitar bulan Mei setelah akan habis ataupun setelah selesai, yang dilihat adalah ada di mana di papan klasemen. Apakah ada di kompetisi Eropa untuk musim depan ataupun di luar kompetisi Eropa. Kan itu sebenarnya yang ditargetkan. Nah, caranya untuk mendapatkan posisi dan juga tiket itu ya dengan meraih banyak poin. Meraih banyak poin itu dari mana? Dengan kemenangan ataupun dengan sesekali seri, ya kan. Nah, kemenangan dan seri itu diambil dengan cara apa? Ada yang dengan penampilan atraktif, progresif, penampilan yang bagus, tapi ada juga penampilan yang mungkin biasa-biasa saja ataupun juga mayoritas bertahan dengan mengandalkan serangan-serangan balik contohnya. Karena situasionalnya seperti itu bisa saja terjadi. Jadi ada banyak komponen sehingga menurut gue nggak sepakat kalau yang penting tampil bagus saja, nggak menang nggak apa-apa. Itu tanda tanya besar sih menurut gue ya secara ringan amatiran. Erik ten Hag menyinggung tentang kekurangan gol. Kerjasamanya harus memiliki klik. Kita menunjukkan ini di beberapa pekan ya, di mana kita ini banyak memiliki overload di sebuah posisi dan kita tidak mencetak gol sayangnya. Kita tidak
punya waktu sebenarnya untuk berlatih tentang hal ini. Kita memberikan beberapa coaching dan saya sangat yakin dengan kualitas dari pemain saya, mereka bisa mencetak gol yang lebih banyak. Oke ya, sepakat, gue memang salah satu kelemahan di Manchester United musim ini masih berupa goals ya. Bagaimana Rasmus Højlund juga ya sudah sering kali gue singgung ya kan. Memang ini masih pemain muda dalam tahap development, ada banyak kekurangan tapi ada banyak potensial juga, ada banyak potensi di sana. Tinggal bagaimana dicari balancing atau keseimbangan saja. Ya, semoga bisa mencetak gol lagi. Manchester United gol-gol terakhir ini kan banyak tidak dicetak oleh pemain dengan posisi menyerang sebenarnya. Dan ini menunjukkan sampai dengan saat ini ya problematika itu masih ada di Manchester United, yaitu adalah penyerangan ya. Erik ten Hag memberikan pendapat juga tentang penampilan dari Andre Onana. Anda memberikan dia standar dan juga ekspektasi. Tapi juga ini bagaimana untuk bisa mendapatkan level yang sama. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi untuk dirinya sendiri. Kita memberikan dia rasa percaya diri untuk melihat apa yang telah dia lakukan di masa yang lalu ya, di klub-klub yang besar dan juga di liga-liga yang besar juga. Artinya Andre Onana ini memiliki kemampuan dan juga memiliki skills. Di 2 pertandingan terakhir dia menunjukkan progres yang bagus. Sekarang kita harus meneruskan hal ini. Ini tentu saja sangat bagus, tapi untuk Manchester United good is not good enough. Bagus saja tidak cukup, harus terus lebih bagus ya. Gue harapkan demikian. Gue berharap juga apa yang terjadi dengan Andre Onana terutama di partai terakhir ini luar biasa, dan harapannya adalah konsistensi selanjutnya. Jadi itu menjadi standar bagi Andre Onana, penampilan yang luar biasa, clean sheet, penyelamatan penalti, konsentrasi yang bagus, fokus. Itu menjadi standar yang paling rendah. Harapan gue seperti itu. Setiap penampilan dia yang luar biasa itu supaya menjadi standar yang rendah. Akibatnya apa? Dia akan terus meningkatkan kemampuannya dan juga penampilannya. Erik ten Hag memberikan pendapat juga tentang Marcus Rashford. Dia mengatakan berikan dia kepercayaan dan mainkan dia setiap pertandingan. Hampir setiap pertandingan dia ini akan menyelesaikan pertandingan. Jadi saya memiliki rasa percaya yang besar juga kalau dia akan kembali mencetak gol yang banyak. Buat gua tidak masalah apakah Rashford itu mau dibilang egois, mau dibilang terlalu banyak dribbling dan lain-lain. Dia punya ciri khas penampilan sendiri. Yang paling penting menurut gua dan yang gua lihat saat ini adalah titik kurang dari Rashford adalah rasa percaya diri. Itu dia. Karena rasa percaya diri dia ini sedang tidak bagus, maka sering dia ini seperti gue katakan juga berulang kali, membuat keputusan yang salah. Terlalu lama dribbling. Dribbling gue gak ada masalah sama penyerang ataupun pemain sayap. Pemain lah ya di sisi departemen penyerangan yang banyak mengandalkan dribbling. Gue gak ada masalah sama itu. Hanya saja keputusan kapan dribbling dan harus diumpan. Kapan dribbling diteruskan dribbling. Kapan dribbling terus shooting. Ya kan? Ini menurut gue keputusan yang masih sering dilakukan oleh Marcus Rashford. Dan ini menurut gue banyak berhubungan dengan rasa percaya diri dia. Gue sama sekali tidak meragukan kemampuan dari seorang Marcus Rashford. Dia sudah sangat teruji dari musim ke musim. Walaupun situasi mungkin tidak bagus ya, situasi keadaan klub maupun dirinya sendiri, tapi dia terus bisa menunjukkan kontribusinya. Musim lalu itu puncaknya, salah satu musim terbaik menurut gue dari Marcus Rashford. Nah musim ini artinya secara individu, kualitas individu dia gak ada masalah. Nah musim ini menurut gue ya, ada gangguan ya. Ini tinggal bagaimana rasa percaya diri dibangkitkan, dia bagus, dia fokus. Gue yakin sama seperti yang Erik ten Hag katakan, dia punya potensi yang juga sangat besar ya. Ditanyakan ke Erik ten Hag seberapa jauh perbedaan dari level Manchester City. Erik ten Hag mengatakan di saat ini mereka ini 6 poin lebih unggul dari kita. Kita 6 poin tertinggal dari mereka. Kita harus bisa mengejar. Kita tahu kita harus membuat progres di dalam tim dan membuat perkembangan. Ini harus dilakukan dengan kerjasama dan juga pergerakan di sekitarnya. Kita harus bekerja di hal tersebut.
Ya, itu tadi adalah pertanyaan terakhir ke Erik Ten Hag. Ya, Erik Ten Hag ketika ditanya tentang gap, dia menyinggung langsung ke papan klasemen. Saat ini memang Manchester United tertinggal 6 poin. 6 poin itu di situasi seperti ini kalau dibilang jauh, ya nggak begitu jauh. Dibilang deket, ya nggak deket banget. Maksud gue, segalanya masih bisa sangat berubah. Tinggal bagaimana Manchester United ini mendapatkan klik, bisa mendapatkan episode yang positif, balik lagi ke series yang positif. Dengan cara apa? Meraih kemenangan menurut gue. Dan sekali lagi, kemenangan menghadapi Manchester City itu harganya sangat mahal sekali, sehingga harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa juga. Impactnya, efeknya itu akan sangat luar biasa. Di sisi lain, kekalahan dan hasil tidak maksimal juga akan berdampak yang besar juga. Sehingga menurut gue, jangan ini dijadikan beban, tapi untuk dijadikan motivasi. Dan sebagai fans yang ringan amatiran, tentu saja gue sangat menantikan pertandingan ini. Dan jujur gue juga nervous untuk menantikannya. Bagaimana Sobat Football United? Nervous gak nih menghadapi Manchester City? Harapannya seperti apa? Optimis, pesimis? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.